Nabi Adam asalnya dari mana? Penghuni surga bukan? Penghuni surga berarti kita keturunan penghuni surga. Itu kalau yang mengakui kita keturunan Nabi Adam. Tapi kalau yang sependapat dengan Robert Darwin yang mengakui manusia keturunan monyet, lain cerita urusan. Insya Allah kita semua akan kembali ke tempat asal kita, di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena janji Rasulullah, umatku mau masuk surga semua, kecuali man aba, yang nolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah rahimakumullah, tentunya saya juga tidak lepas dari tema yang hari ini kita ingin sampaikan, yaitu mensyukuri nikmat kemerdekaan. Bagaimana kita memerdekakan diri dari musuh abadi kita. Musuh abadi yang Allah berikan sama kita, yang bernama setan. Bagi saya juga harus disyukuri kita punya musuh. Kenapa harus disyukuri? Pertama, kita bersyukur Allah takdirkan kita menjadi makhluk Allah, manusia yang asalnya dari surga dan akan kembali ke surga, yang sementara ditransitkan di negeri yang namanya Indonesia. Jadi kita bersyukur, kita semua yang hadir, ibu-ibu, bapak-bapak, itu manusia asal surga. Kenapa manusia asal surga? Tadi diceritakan, kita semua anak keturunan Nabi Adam. Nabi Adam asalnya dari mana? Nabi Adam asalnya dari mana? Penghuni surga bukan? Penghuni surga berarti kita keturunan penghuni surga. Itu kalau yang mengakui kita keturunan Nabi Adam. Tapi kalau yang sependapat dengan Robert Darwin yang mengakui manusia keturunan monyet, lain cerita urusan. Kalau saya lebih memilih itu yang pertama, bahwa kita bersyukur menjadi manusia keturunan Nabi Adam. Berarti kita bersyukur kita merupakan manusia yang dipilih Allah, yang asal keturunannya dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga bersyukur, insya Allah kita semua akan kembali ke tempat asal kita, di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena janji Rasulullah, umatku mau masuk surga semua, kecuali man aba, yang nolak. Pertanyaannya, kita nolak agak masuk surga? Nolak enggak pertanyaannya? Nolak apa enggak? Kenapa jadi ragu? Insya Allah kita bukan manusia yang nolak. Berarti insya Allah kita termasuk orang yang akan pulang kembali asal kita, yaitu ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman yang jadi persoalan adalah sebelum kita balik ke surganya Allah, Allah transitkan kita di satu negeri yang namanya Indonesia. Dan itu kita nggak bisa milih. Udah takdir mutlak dari Allah, emang lahir di Indonesia. Kalau saya boleh milih sama Allah, saya milih lahir di Mekah. Kalau boleh milih, mungkin saya misalnya lebih milih di Yaman daripada di Indonesia. Kalau boleh milih, tapi Allah sudah tentukan tempat yang terbaik, namanya Indonesia. Bagaimana mau milih? Lahir aja belum bisa ngomong. Hak prerogatif Allah itu. Bersyukur dilahirkan di satu negeri yang katanya percikan surganya Allah.
Nggak usah nanam, tumbuh sendiri yang namanya rumput. Lah bener. Coba petani nanam padi, rumputnya ngikut. Padahal nggak pernah nanam kan. Coba di Jazirah Arab seorang nanam rumput, lah susah bener urusan. Kita kayu cuman ditancepin doang, keluar singkong. Di Indonesia nggak ada yang nggak ada semua. Gunung emasnya punya, nikelnya punya, kelapa sawitnya, dari Sabang sampai Merauke berjajar pohon kelapa sawit. Jadi kita bersyukur kita asalnya dari surga, akan kembali kepada surga, sementara Allah transitkan kita di satu negeri yang namanya Indonesia. Untuk apa? Untuk kembali lagi. Transitnya lama apa sebentar? Sebentar. Kata Rasulullah, kita tinggal di dunia ini ibarat cuma neduh di bawah pohon, kemudian minum seteguk air, jalan lagi. Lama apa sebentar kira-kira? Ini panas nih. Kita neduh di bawah pohon yang rindang. Kemudian kita duduk. Duduk. Cuma minum seteguk doang. Taruh lagi, dia jalan lagi. Lama apa sebentar? Lama apa sebentar? Sebentar transitnya. Tapi transit yang sebentar itu yang akan menentukan kita kembali ke surganya langsung atau mampir ke satu tempat yang namanya nerakanya Allah. Kalau kembali ke surga, insya Allah model-modelnya, tampang-tampangnya semua balik ke surga. Cuman persoalannya ada yang langsung ke surga, ada yang mampir lagi. Di mana? Di nerakanya Allah. Kenapa? Efek dari tempat transit tadi. Maka sifat Rahman dan Rahimnya Allah agar umat baginda Rasulullah, umat pilihan yang asal dari surga langsung bisa kembali ke tempat asal ke surga. Di transit Allah kasih pedoman buat kita. Apa pedomannya? Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal. Surat Al-Baqarah 185 juga sama. Unzila fil Quran hudal linnas. Allah kasih petunjuknya, nih biar engkau kembali ke surga pakai nih buku petunjuk dariku. Supaya apa? Nggak nyimpang. Cuman sayangnya banyak yang pakai ini, banyak yang ngebuang ini. Betul apa betul? Bahkan ada umat Islam sampai mati nggak bisa baca buku petunjuk urusan. Kenapa? Nggak bisa baca Quran. Gimana mau ngerti? Kan begitu. Nggak sampai situ sayangnya Allah. Tapi Allah kirimkan juga, ini bahasa Ustadz Afroji, bahasa diklat begitu. Allah kirimkan trenernya, Allah kasih pembimbingnya yang mengarahkan kanan, kiri, lanjut, mundur, ada trenernya, pembimbingnya. Siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang apa? Coba. Petunjuknya Allah kasih, trenernya, pembimbingnya Allah kirim buat kita. Dan yang lebih harus kita syukuri, Allah hadirkan lawan tanding kita yang namanya setan. Kita umat baginda Rasulullah dikatakan juara bisa masuk surga kalau kita bisa mengalahkan lawan tanding kita namanya setan yang kayak tadi luar biasa. Kita umur pendek, setan umurnya panjang bener. Sampai kiamat nggak mati-mati. Tahu betul lagunya, jangan lagu kita, lagu orang tua kita dia tahu. Batas kita transit di buminya Allah habis. Insya Allah kita kembali kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan habisnya? Wallahu a'lam. Yang jelas sebentar, gak pakai lama. Semakin nambah umur kita,
semakin kemerdekaannya bertambah 77, besok 78. Sesungguhnya semakin dekat kita dengan akhirat, semakin jauh dengan dunia. Makanya kalau umur nambah, kemudian untuk akhiratnya nggak makin deket, hati-hati yang bahaya. Umur nambah, sama dunianya makin dekat, sama akhirat makin jauh, yang hati-hati. Makanya wujud bersyukur kita di ujung akhir hidup kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang bersyukur insya Allah.